Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat anak-anakku semua. Pada pagi hari ini kalian akan melanjutkan materi pembelajaran mengenai bagian-bagian utama mesin bubut. Namun pada pagi hari ini saya tidak sendiri. Di samping kiri saya sudah ada kakak kelas kalian, Mas Tajuk dari 12 TPM 1 yang nanti akan mendampingi saya selama proses pembelajaran pagi hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar seperti biasa, kita memanjatkan doa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, saya pimpin berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anakku. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang bagian carriage atau eretan pada mesin bubut. Namun sebelum saya masuk pada materi, perlu saya review ulang pertemuan minggu yang lalu, di mana sudah kita ulas sedikit banyak mengenai meja mesin yang nanti tidak lepas pada bagian carriage yang akan saya sampaikan pada hari ini. Baik, langsung saja sebelum kita awali, nanti tolong setiap aktivitas dari kakak kelas kalian bisa lihat, kemudian kalian pahami, kemudian kalian hafalkan, dan insya Allah mudah-mudahan di kemudian hari kalian bisa mempraktekkan. Baik anak-anakku, sekarang kita sudah ada di depan satu unit mesin bubut konvensional. Seperti yang Bapak tadi sampaikan, hari ini kita akan mempelajari bagian carriage atau eretan pada mesin bubut. Nanti Mas Tajuk akan menunjukkan bagian-bagian tersebut sesuai dengan panduan yang saya sampaikan. Baik anakku, saya mulai. Pada bagian eretan ini sendiri memiliki prinsip utama, di mana carriage ini memiliki peran yang cukup besar pada proses penyayatan. Di mana nanti pada proses penyayatan itu tidak lepas dari kerja carriage itu sendiri atau pembawa. Baik, akan langsung ditunjukkan sama kakak kelas kalian sesuai apa yang saya pandu nanti. Di bagian carriage ini ada yang dinamakan longitudinal carriage atau eretan memanjang atau eretan horizontal. Mas Tajuk monggo ditunjukkan, coba digerakkan. Mas Tajuk, stop. Jadi yang diperagakan sama Mas Tajuk ini tadi itu adalah bagaimana cara menggunakan spindle rotari untuk eretan memanjang atau longitudinal carriage. Jadi di sini ini ada handle rotari, ya. Cara bekerjanya tadi diputar, ya, sehingga menggerakkan bagian eretan secara keseluruhan mendekati spindle utama, dan sebaliknya jika diputar searah jarum jam, maka eretan ini bergerak menjauh dari spindle utama. Baik, kemudian di bagian atasnya ini ada handle rotari untuk penggerak pahat pada penyayatan pelintang yang biasa kita sebut cross carriage. Tolong ditunjukkan Mas Tajuk, digerakkan dulu. Baik, stop. Jadi tadi sudah diperagakan sama Mas Tajuk, di mana cross carriage ini difungsikan pada proses penyayatan passing atau muka, ya, di mana gerak pisau tadi sudah kita lihat bersama, itu bergerak melintang atau tegak lurus terhadap sumbu.
jika cross carriage tadi diputar searah jarum jam, maka bagian pisau ini bergerak ke depan atau menjauhi operator. Ya. Sedangkan kalau cross carriage ini diputar berlawanan jarum jam, maka pisau pahat bergerak mendekati atau mundur. Ya, jadi tolong dipahami, jangan sampai terbalik. Saya ulangi, jika cross carriage digerakkan searah jarum jam, maka pisau bubut akan bergerak menjauhi dari operator atau bergerak maju. Sebaliknya, jika cross carriage digerakkan berlawanan jarum jam, maka pisau bubut akan bergerak mendekati operator atau bergerak mundur. Ya. Sekarang di bagian atas, ya, di sana ada handle rotari untuk penyayatan tirus atau menyudut. Ya. Jadi handle top carriage, ya, biasa kita sebut top carriage, ini hanya dipergunakan untuk penyayatan pada aktivitas pembubutan tirus. Coba Mas Teguh gerakan. Jadi apabila eretan atas itu digerakkan, maka yang bergerak hanyalah sebagian bidang yang di atas saja, termasuk salah satunya adalah rumah pahat atau toolpost. Ditunjukkan toolpostnya mana Mas? Jadi bagian ini, seperangkat ini adalah toolpost. Apa itu toolpost, Pak? Toolpost itu adalah rumah pahat atau tempat kedudukan pisau pahat, ya, pisau bubut. Kemudian pada bagian toolpost ini sendiri ada dua bagian utama. Yang pertama adalah baut pengunci kedudukan pisau. Ya. Jadi di sini karena toolpostnya berbentuk segi empat, maka kapasitas toolpost yang terpasang di mesin kalian ini adalah 4 pisau yang menghadapnya saling berbeda. Ya. Karena nanti akan saya tunjukkan pada aktivitas yang lain. Pada video ini ada toolpost yang berbentuk hanya segi 3 maupun mungkin berbentuk persegi memanjang. Kemudian di bagian atas, ya, itu adalah kunci kedudukan toolpost. Dibuka Mas Aju. Ya. Ya. Jadi ini adalah handle pengunci kedudukan toolpost. Tadi sudah diperagakan, jika handle ini dibuka, maka toolpost ini bisa digerakkan sesuai dengan keinginan atau pengguna atau operator. Ya. Kalau mau mengunci, cukup diputar kembali searah jarum jam sehingga posisi toolpost sudah terkunci dan siap untuk memulai proses pembubutan. Baik, kemudian saya lanjutkan di bagian sebelah kanan ini ada 3 handle, di mana 3 handle yang ada di bagian eretan ini itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah handle yang paling depan. Ini dipergunakan pada proses pembubutan secara otomatis. Berarti namanya apa, Pak? Handle otomatis pergerakan eretan untuk pembubutan memanjang atau pembubutan rata. Saya ulangi, ini adalah handle otomatis untuk menggerakkan eretan pada proses pembubutan rata memanjang. Ya. Baik, sedikit kita coba, tolong dimundurkan.
kita lihat ya, handle otomatisnya tadi sudah diaktifkan sehingga longitudinal carriage atau eretan horizontalnya itu bergerak sendiri secara otomatis ya. Matikan Mas Najwa. Ya. Baik, jadi tadi sudah kita bahas mengenai handle otomatis untuk menggerakkan eretan pada proses pembubutan rata. Sekarang ada di sampingnya lagi, itu adalah handle otomatis untuk pergerakan eretan pada pembubutan kulit. Jadi jangan sampai kebalik nanti. Yang ada di tengah ini adalah handle otomatis untuk pergerakan eretan pada proses pembubutan kulit. Kita coba. Tolong stop dulu ya. Jadi minggu kemarin sudah saya jelaskan, kalau pembubutan kulit maka ciri-cirinya poros transporter yang berbentuk kulit harus berputar supaya otomatisnya bisa dilaksanakan. Monggo ditekan Mas Tajud. Ya, bisa kita lihat longitudinal carriage-nya atau eretan memanjangnya bergerak secara otomatis mendekati spindle. Ini pada proses pembubutan kulit. Matikan ya. Kemudian yang terakhir di bagian paling ujung ya, ini adalah handle utama untuk mengaktifkan mesin bubuk. Jadi tadi sudah dicoba, kalau handle itu ditekan ke bawah maka secara otomatis sistem kelistrikan yang ada di mesin ini mulai bekerja, motor bergerak sehingga dekam pun ikut bergerak. Kemudian saya tambahkan materi pada pagi hari ini, itu adalah bagian kepala lepas. Kepala lepas ini juga memiliki peranan penting selama proses pembubutan. Coba diputar aja. Pak, fungsinya untuk apa? Fungsi kepala lepas ini banyak. Salah satunya dengan menggunakan alat tambahan berupa senter, ini dipergunakan untuk menentukan ketinggian kedudukan pisau pahat. Jadi nanti pada pertemuan berikutnya akan kita bahas mengenai bagaimana cara kita melakukan setting kedudukan pisau bubuk. Saya sekarang hanya membahas mengenai bagian-bagiannya saja. Di bagian kepala lepas ini ada tabung skala yang nanti kita pergunakan biasanya untuk skala pada waktu pengeboran benda kerja. Pak, tabung skala ini kata lainnya apa? Ini biasanya di referensi buku kalian adalah sleeve. Sleeve itu tabung. Jadi ini tabung sleeve namanya. Kemudian di bagian yang paling belakang itu adalah handle rotari untuk mengatur pergerakan sleeve. Coba diputar. Kita lihat tabung skala ukurannya bergerak. Kita lihat. Jadi sleeve-nya mulai bergerak. Kemudian di bagian samping ya, ini ada dua handle. Ini dipergunakan untuk mengunci kedudukan sleeve. Jadi handle ini kalau saya tekan, saya tarik, sleeve-nya nggak bisa bergerak. Coba bergerak. Ya, terkunci. Jadi untuk handle pengunci sleeve ya, dan pengunci kedudukan kepala tetap sendiri itu memiliki fungsi yang berbeda. Coba sekarang yang handle pengunci kedudukan kepala tetap Mas Tajud naikkan ya. Sehingga ini sudah tidak bisa bergeser kembali ya. Tidak bisa bergeser. Oke. Jadi materi hari ini ya,
Tadi sudah saya sampaikan semua seputar mengenai bagian eretan mesin atau biasa kita sebut carriage, dan bagian yang di belakang itu adalah bagian kepala lepas. Dan nanti seperti biasa pada pertemuan hari ini sebelum saya tutup, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Yang pertama, tolong sebutkan bagian-bagian dari carriage itu sendiri atau eretan mesin bubut itu sendiri. Yang kedua, jelaskan fungsi dari longitudinal carriage. Kemudian yang ketiga, jelaskan fungsi dari cross carriage. Dan yang terakhir, yang keempat, jelaskan fungsi dari top carriage. Baik, ada 4 tugas yang harus kalian kerjakan. Mudah-mudahan kalian bisa mengamati pembelajaran ini dari pagi tadi dengan baik, sehingga kalian bisa mengerjakan tugas itu juga dengan baik. Sebelum saya akhiri, saya berpesan kepada kalian semua, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, utamakan protokol kesehatan. Semoga kebaikan senantiasa menyertai kita. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.